Nama saya Venceslas Mardi. Saya berasal dari kelas 2021G. Saya akan menjawab soal nomor 1 sampai nomor 10 mata kuliah Bahasa Indonesia. Nomor 1 soalnya adalah, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa. Saya akan menjawab yang pertama, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa adalah alat komunikasi yang bersifat manusiawi. Artinya, bahasa hanya dimiliki oleh manusia saja. Karena melalui bahasa pula, manusia dapat berkomunikasi dengan orang lain atau lawan bicaranya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, bahasa bersifat sistem. Sistem berarti susunan teratur yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Contohnya, bahasa. Bahasa itu memiliki aturan. Misalkan dalam kalimat memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang berikutnya, bahasa bersifat arbitrar. Artinya, hubungan antara lambang dan yang dilambangkan tidak bersifat wajib atau bisa berubah. Misalnya, lemari. Tidak ada alasan kata tersebut diberi nama lemari, dan juga tidak ada sangkut paut kata lemari dengan ciri-ciri dari lemari. Yang berikutnya, bahasa bersifat konvensional. Artinya, suatu anggapan bahwa kata-kata sebagai penanda tidak memiliki hubungan intrinsik dengan objek, tetapi berdasarkan kebiasaan kesepakatan dari masyarakat. Misalnya kata tas. Kata tas ini harus melalui kesepakatan atau persetujuan dari masyarakat yang didahului pembentukan secara arbitrer. Yang berikutnya, bahasa bersifat simbolik. Artinya, sesuatu yang dapat mewakili gagasan, pikiran, dan tindakan secara arbitrer. Misalnya, kata meja. Kumpulan huruf tersebut yang menjadi kata meja tidak ada hubungannya dengan bahan-bahan dari meja atau ciri dari benda tersebut. Yang berikutnya, bahasa bersifat non-instingtif. Artinya, bahasa tidak diturunkan dan dimiliki manusia secara genetis. Karena sejak dalam kandungan, kita belum memiliki bahasa. Tetapi ketika menginjak masa kecil, mulai belajar bahasa, misalnya menyebut kata mama. Sekian jawab soal nomor 1. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Soalnya adalah, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai hakikat atau konsep bahasa. Saya akan menjawab yang pertama, bahasa dapat diartikan sebagai sarana komunikasi antara anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan dan tulis. Yang berikutnya, konsep bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi, ujaran, dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam lingkungannya. Artinya, dengan adanya bahasa, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Yang berikutnya, bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidah yang tertata dalam suatu sistem. Sekian jawab soal nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Soalnya adalah, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sejarah bahasa Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Sekian jawaban soal nomor 3. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Soalnya, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saya akan menjawab yang pertama, lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya dan bangsa kita. Yang berikutnya, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, keberadaan bahasa Indonesia tentu sangat membantu kita dalam berkomunikasi di mana saja dan dengan siapa saja di seluruh wilayah Indonesia. Yang berikutnya, alat pemersatu berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Contohnya, orang Manggarai bertemu dengan orang Kupang. Tentu saja orang Kupang memiliki bahasa tersendiri. Maka supaya kita bisa beradaptasi dengan budaya mereka, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang berikutnya, alat penghubung antara daerah dan antara budaya.
Sekian jawab soal nomor 4. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5. Soalnya adalah, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Saya akan menjawab yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang artinya bahasa resmi kenegaraan kita adalah bahasa Indonesia. Yang berikutnya, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Misalnya, pada saat dosen memberikan materi kepada mahasiswa, tentu saja harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang berikutnya, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah. Yang berikutnya, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan iptek atau teknologi. Artinya, bahasa Indonesia satu-satunya media yang dapat mengembangkan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekian jawab soal nomor 5. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia tentu memiliki asal-usul. Yang berikutnya, pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Artinya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia tidak terlepas dari perkembangan bahasa Melayu. Yang berikutnya, dasar pembentukan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan iptek. Yang berikutnya, bangsa Indonesia menjadikan bahasa Melayu sebagai dasar pembentukan bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu mempunyai daerah penyebaran yang luas, dikenal oleh suku bangsa lain di Nusantara. Sekian jawab soal nomor 6. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 7. Soalnya adalah, sebutkan 15 contoh bahasa tidak baku dan bakunya seperti apa. Yang pertama, kata baku. Abjad, tidak bakunya abjad. Advokat, tidak bakunya advokat. Aktif, tidak bakunya aktif. Aktivitas, tidak bakunya aktivitas. Maksud, tidak bakunya maksud. Daftar, tidak bakunya daftar. Yang ketujuh, cabai, tidak bakunya cabai. Yang kedelapan, bus, tidak bakunya bis. Yang kesembilan, ekspor, tidak bakunya ekspor. Yang kesepuluh, embus, tidak bakunya hembus. Yang ke-11, Februari, tidak bakunya Februari. Yang ke-12, foto, tidak bakunya foto. Yang ke-13, hafal, tidak bakunya hafal. Yang ke-15, himbau, tidak bakunya himbau. Yang ke-15, ijazah, tidak bakunya ijazah. Sekian jawab soal nomor 7. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 8. Soalnya adalah, sebut dan jelaskan dalam bahasamu sendiri tentang ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Yang kedua, ragam bahasa dan laras bahasa. Laras dimaksudkan sebagai kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Sekian jawab soal nomor 8. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 9. Soalnya, apa perbedaan ragam lisan dan ragam tulisan? Yang pertama, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Yang berikutnya, ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Sekian jawab soal nomor 9. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 10. Soalnya, sebutkan aspek-aspek utama dalam ragam bahasa lisan. Yang pertama, penulis harus menguasai penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, penulis harus menguasai struktur kalimat bahasa Indonesia dengan benar. Yang ketiga, penulis harus menguasai bahasa Indonesia yang efektif. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih.